Halo semuanya, saya Triana Dewi Salma. Kali ini kita akan membahas mengenai COVID-5. Fokus pembahasan kali ini kita ada dua, yaitu pemahaman mengenai COVID-5 dan menilai maturity level proses berdasarkan COVID-5. Yang pertama, pemahaman mengenai COVID-5. COVID-5 merupakan penyempurnaan dari COVID sebelumnya dengan memaksimalkan performance IT untuk mendukung mewujudkan tujuan perusahaan. Merupakan suatu framework yang memberikan pandangan bisnis end-to-end dari tata kelola perusahaan IT, memenuhi kebutuhan semua stakeholder perusahaan terkait penggunaan informasi teknologi, dan memungkinkan IT untuk diarahkan dan dikelola untuk seluruh bagian perusahaan. Nah, ini perkembangan mengenai COVID. Di sini ada COVID-5 yang memiliki area cover lebih luas dari COVID-COVID sebelumnya, yaitu melingkupi tata kelola seluruh enterprise, memisahkan antara manajemen dan tata kelola IT. Kemudian, ada 5 prinsip dalam COVID-5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan seluruh stakeholder perusahaan. Enterprise harus menciptakan nilai untuk kepentingan para stakeholder dengan mengelola keseimbangan antara realisasi dari benefit perusahaan, optimalisasi resiko, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian, yang kedua, mengintegrasikan antara tata kelola IT perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan, memperlakukan informasi dan teknologi terkait sebagai aset yang sama dengan aset lain di perusahaan. Kemudian yang ketiga, applying a single integrated framework, COVID-5 menyelaraskan diri dengan standar dan framework relevan lainnya, sehingga perusahaan dapat menggunakan COVID-5 sebagai framework untuk tata kelola dan integrator. Yang keempat, enabling a holistic approach, tata kelola dengan COVID-5 menggunakan pendekatan yang holistik atau secara menyeluruh dengan membaginya menjadi 7 enabler atau faktor penggerak. Dan yang kelima, COVID-5 memisahkan antara tata kelola dan manajemen secara jelas, mencakup berbagai kegiatan berbeda dengan struktur organisasi berbeda dan tujuan yang berbeda dalam fungsinya. Nah, seperti yang dimention sebelumnya, di sini ada 7 enabler IT governance and management. Yang pertama, principles, policies, and framework. Sarana untuk menerjemahkan behavior yang diinginkan ke dalam petunjuk pelaksanaan manajemen harian. Kemudian ada proses, aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan output untuk mendukung pencapaian IT objektif. Kemudian yang ketiga, organizational structure. Entitas pembuat keputusan dan merupakan kunci dalam sebuah enterprise. Yang keempat, culture, ethics, dan behavior, kebiasaan dalam organisasi yang sering menjadi faktor penghambat kesuksesan tata kelola dan manajemen. Kemudian, yang kelima ada information, informasi yang tersebar di seluruh organisasi, baik yang dihasilkan maupun yang digunakan dalam organisasi. Informasi yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi tetap berjalan. Kemudian ada yang keenam, services, infrastruktur, dan application, termasuk infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang mendukung dan menyediakan informasi yang digunakan dan diproses oleh organisasi. Yang ketujuh, people, skills, and competencies, berhubungan dengan pihak yang sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan yang tepat. Nah, di sini ada 7 fase implementasi dari COVID-5. Fase pertama, melakukan asesmen kebutuhan implementasi atau kebutuhan perbaikan tata kelola, mengidentifikasi kondisi saat ini dan identifikasi trigger, menciptakan kesadaran manajemen eksekutif akan kebutuhan implementasi. Fase kedua, mendefinisikan skop implementasi COVID untuk melakukan pemetaan tujuan perusahaan yang berkaitan dengan IT goal dan dihubungkan dengan proses IT serta mempertimbangkan bagaimana risk skenario yang digunakan untuk key proses yang menjadi fokus implementasi. Fase ketiga, penentuan target perbaikan yang dilakukan dengan detail analisis dengan panduan COVID untuk mengidentifikasi gap dan potensi solusi. Pada tahapan ini juga dilakukan pengaturan prioritas implementasi solusi. Fase keempat, merencanakan solusi praktis dengan menentukan proyek yang didukung oleh business case. Kemudian, fase kelima, membangun matriks yang digunakan untuk mengukur proses implementasi untuk memastikan bahwa keselarasan bisnis dapat dicapai. Fase keenam, fokus pada proses berkelanjutan dari enabler baru atau hasil improvement yang dilakukan. Dan fase yang ketujuh, meninjau keberhasilan seluruh inisiatif, mengidentifikasi kebutuhan lebih lanjut untuk tata kelola atau pengelolaan IT perusahaan, dan kebutuhan untuk memperkuat proses perbaikan yang terus-menerus.
Masuk kepada pembahasan yang kedua, bagaimana menilai maturity level proses COVID 5. Jika pada COVID 4.1 ada maturity model, maka di COVID 5 ditransform ke proses capability model. Dari sini ada domain-domain yang menjadi fokus penilaian di COVID 5. Ada pada proses for governance of enterprise IT, ada evaluate, direct, and monitor, ada domain-domain diturunkan menjadi domain-domain tersendiri. Begitupun yang di area biru, yaitu proses for management of enterprise IT, meliputi align, plan, organize, build, acquire, and implement, deliver service and support, monitor, evaluate, and access, yang di setiap domain memiliki poin-poin yang diturunkan. Dari domain tersebut kemudian dinilai dalam level 0 sampai 5 dari incomplete, performance, manage, established, predictable, dan optimize. Di mana ketika dia level 0 atau incomplete, proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai proses tujuan. Sedangkan di level 1 perform, proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Dan level 2 manage, proses yang dilaksanakan sekarang diimplementasikan dalam mode yang direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Dan pekerjaan produk tersebut ditetapkan, dikendalikan, dan dipelihara dengan tepat. Kemudian level ketiga, establish, proses yang dikelola sekarang diimplementasikan dengan menggunakan proses yang mampu mencapai hasil proses. Kemudian yang keempat, predictable, proses yang ditetapkan sekarang beroperasi dalam batas yang ditetapkan untuk mencapai hasil prosesnya. Kemudian yang kelima, optimizing, proses yang dapat diprediksi ini terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan diproyeksikan saat ini. Berikut contoh salah satu poin yaitu dalam domain evaluate, direct, and monitor. Ada EDM 05 mengenai ensure stakeholder transparency. Di sini ada proses description, kemudian ada proses purpose statement, di sini ada IT goal-nya, dan di sini ada pengukurannya, matriks pengukuran. Kemudian ada proses goal dan matriks pengukurannya. Lalu ada RACI chart seperti pada COVID 4.1, namun berbeda dalam key governance practice-nya. Di sini ada setiap poin dari EDM 05 diturunkan menjadi EDM 05.01, 0.02, dan 0.03 dalam setiap barisnya. Hanya boleh ada satu A atau accountable yang bertanggung jawab. Kemudian, di sini ada governance practice-nya, ada input dan output, serta aktivitas-aktivitas yang juga dalam setiap poinnya, yaitu EDM 05, 01, 02, dan 03. Dan di sini ada EDM 05 Related Guidance, yaitu standar-standar aturan yang memiliki keterkaitan dengan COVID 5 dalam EDM 05. Referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini yaitu COVID 5 Framework oleh ISAKA, COVID 5 Enabling Process oleh ISAKA, dan 2 video YouTube yaitu COVID 5 Introduction Pengantar COVID 5 dan COVID 5 Compare with 4.1, perbandingan antara COVID 5 dengan COVID 4.1. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.